Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofidatul Ummah, NIM 3419037 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas Produksi Penerbitan Pers A, dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Nah, dalam video kali ini, guna memenuhi tugas ulangan tengah semester Produksi Penerbitan Pers yang diampu oleh Bapak Dosen Kuswandi MPDI. Apa sih pertanyaannya? Yang pertama, apa sih itu produksi penerbitan pers? Yang kedua, jelaskan mengenai berita, iklan, dan opini beserta jenis-jenisnya. Yang ketiga, ada apa perbedaan dan persamaan pers tradisional dan pers online atau modern. Yang keempat, bagaimana atau apa saja sih struktur departemen redaksi? Yang kelima, bagaimana cara pers tetap eksis di zaman disrupsi ini? Penasaran kan jawabannya? Berikut penjelasannya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada apa itu produksi penerbitan pers? Pers merupakan lembaga sosial atau media massa yang melakukan aktivitas jurnalistik dalam bentuk tulisan, gambar maupun suara dengan memanfaatkan media cetak maupun media elektronik. Sedangkan penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas, membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Produksi penerbitan pers merupakan usaha di mana tempat pengumpulan data berita untuk dicetak ataupun diterbitkan ke media massa seperti media online, radio, televisi, dan media cetak agar bisa dikonsumsi ke khalayak umum. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai berita, opini, iklan beserta jenisnya. Yang kedua ada berita. Menurut JB Wahyudi mengemukakan bahwa berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian halayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media secara periodik. Jenis berita ada 4, yaitu berita langsung. Berita langsung ini biasanya ada pada halaman depan surat kabar dan biasanya juga menjadi headline atau berita utama. Berita langsung terbagi menjadi 2, yaitu berita hard news dan soft news. Hard news adalah berita penting yang harus cepat diberitakan, karena berita ini cepat basi atau bisa dikatakan juga tidak menarik. Contohnya, IAIN Pekalongan selenggarakan Sertijab Rektor periode 2021 sampai 2025. Sedangkan soft news adalah berita ringan yang tidak mengutamakan unsur penting namun berkaitan dengan sesuatu yang menarik. Misalnya saja pengambilan dari sisi lain sebuah berita. Contoh judulnya adalah Pandemi Belum Berakhir. Panitia Sertijab adakan pelantikan secara virtual. Yang kedua ada penggalian berita atau investigative news. Investigative news adalah berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian dan penyelidikan dari berbagai sumber. Yang ketiga ada pengembangan berita atau tape news. Tape news adalah berita yang merupakan bentuk dari pengembangan berita yang sudah pernah muncul. Yang keempat ada feature atau human interest news. Feature merupakan sebuah karangan khas yang menuturkan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan riwayat terjadinya. Opini adalah sarana untuk masyarakat menyampaikan ide, gagasan, kritikan kepada masyarakat yang lebih luas melalui media pers, karena media pers juga menjadi salah satu alat penggiring opini masyarakat dalam hal apapun. Jenis opini, ada opini publik dan opini penerbit. Opini publik adalah pendapat atau pemikiran dari beberapa orang atau kelompok yang memiliki tujuan dan maksud yang sama terhadap sesuatu atau kepentingan. Opini penerbit adalah pandangan, pendapat, dan gagasan dari pihak redaksi mengenai masalah yang terjadi di publik. Iklan, menurut Kasali 2007-9,
Iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat lewat suatu media. Maksudnya bahwa bagaimana iklan itu sampai pada masyarakat yang disampaikan melalui perantara media dan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Jenis iklan ada dua, yaitu iklan standar dan iklan layanan masyarakat. Iklan standar adalah iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan memperkenalkan barang-barang, jasa pelayanan untuk konsumen melalui sebuah media. Iklan layanan masyarakat adalah jenis iklan yang bersifat non-profit. Iklan ini tidak mencari keuntungan akibat pemasangannya kepada khalayak. Soal yang ketiga, apa saja perbedaan dan persamaan pers tradisional dan pers online atau modern? Pers tradisional sering disebut sebagai media massa tradisional. Ialah seluruh media dengan otoritas dan mempunyai organisasi yang jelas sebagai media. Contoh pers atau media tradisional antara lain surat kabar, majalah, radio, film, layar lebar, ataupun televisi. Sedangkan pers online atau sering disebut media massa modern adalah seluruh media dengan otoritas dan tidak mempunyai otoritas dan juga mempunyai organisasi media. Contoh pers atau media massa modern antara situs berita online, media sosial, aplikasi chat, dan lain sebagainya. Perbedaan pers online dan pers tradisional. Pers online sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima melalui SMS atau internet. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga oleh individual. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu. Komunikasi mengalir berlangsung ke dalam. Penerima yang menentukan waktu interaksi. Pers tradisional. Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan, dan didistribusikan. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran tertentu. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka terima. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. Persamaan antara pers tradisional dan pers online yaitu sebuah media yang saling mengedukasi untuk masyarakat dan memberikan informasi berita yang benar. Yang keempat, ada bagaimana struktur departemen redaksi. Tim redaksi atau pemret atau editor in chief merupakan salah satu struktur dalam media cetak yang memiliki tugas untuk merencanakan berbagai kegiatan maupun strategi dalam penerbitan berita. Dengan mengarahkan proses redaksi, pemimpin redaksi memiliki tugas yaitu bertanggung jawab atas apa yang dimuat atau isi redaksi penerbitan, bertanggung jawab atas kualitas hasil penerbitan, memimpin rapat redaksi, dan juga ia bertanggung jawab untuk mengarahkan seluruh bawahannya tentang berita yang layak untuk dipublish. Sekretaris redaksi merupakan orang yang membantu pemimpin redaksi dalam semua hal administrasi berkeredaksionalan. Sekretaris bertugas dalam menerima surat-surat dari luar yang bersangkutan ke redaksionalnya, mengirimkan honor tulisan pada penulis yang berasal dari luar perusahaan, serta membuat surat-surat yang dibutuhkan oleh pemimpin redaksi apabila terdapat surat-surat masuk dari luar baik yang bersangkutan dengan peliputan ataupun sumbangan tulisan. Surat akan diteruskan pada masing-masing bagian. Redaktur pelaksana atau managing editor adalah salah satu jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksionalannya. Jumlah personil redaktur pelaksana antara satu penerbitan dengan penerbitan lainnya itu tidak sama. Tugas redaktur pelaksana harus bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari, memimpin rapat perencanaan, rapat casing, dan rapat terakhir dalam sidang redaksi,
Selain itu juga redaktur pelaksana membantu perencanaan isi untuk setiap penerbitannya. Redaktur atau editor, sebuah penerbit pers biasanya lebih dari satu. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Wartawan adalah orang yang tugasnya mencari, mengumpulkan, memilih, mengelola berita, dan menyajikannya dengan cepat kepada masyarakat yang lebih luas melalui media massa, media cetak, dan elektronik. Yang bisa disebut wartawan adalah reporter, editor, juru foto berita, juru kamera berita, editor audiovisual, dan redaktur. Soal yang kelima, yaitu bagaimana cara agar pers tetap eksis di masa era disrupsi. Agar tetap eksis dapat dengan cara memberikan sebuah edukasi, inovasi, kreativitas kepada masyarakat mengenai media pers dan menjauhkan masyarakat dari berita-berita hoaks yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Serta harus mematuhi kode etik jurnalistik yang sudah berlaku. Dalam hal kode etik jurnalistik, masyarakat juga perlu memahami dan menerapkannya dalam menyebarkan sebuah informasi di media sosial. Sebagai seorang jurnalis juga harus dapat memberikan informasi atau berita yang fakta atau aktual dan terpercaya. Jurnalis juga bisa memilih dan membedakan mana berita palsu atau bohong dengan berita benar atau fakta. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang sopan di hati Anda sekalian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.